saya record dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kalian boleh membuka suaranya biar nanti kita berdiskusi. Nanti kalian untuk yang ini mana bagian yang belum kalian pahami, nanti kalian bisa untuk menyampaikan ya. Saya mulai dulu dengan materi yang pertama, itu adalah tentang kelompok sosial ya. Di sini saya ingin menegaskan bahwa kelompok sosial itu adalah kenapa orang berkelompok sosial, karena adanya yang pasti itu gregariusness. Makanya saya lebih mengutamakan kata itu di materi-materi kemarin untuk latihan soalnya. Gregariusness itu adalah keinginan untuk bersatu dengan orang lain. Itu adalah naluri untuk pertama kali untuk dia untuk menjadi dengan yang lainnya. Itu gregariusness itu istilahnya. Kemudian untuk kalian itu kan sebenarnya itu kan sudah merasakan, kalian mengikuti kegiatan-kegiatan ya yang ada di sekolah ini. Kemudian misalnya kalian mengikuti OSIS, mengikuti klub-klub, itu namanya adalah kalian sudah membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, kelompok sosial yang paling kecil itu adalah keluarga. Kenapa orang itu berkeluarga? Apa, Alfonso? Karena kenapa orang itu berkeluarga? Untuk meneruskan keturunan. Nah, itu meneruskan keturunan. Jadi ada keinginan dari individu itu untuk berinteraksi dan ingin meneruskan keturunan. Jadi ada gregariusness itu adalah keinginan untuk bersatu dengan kelompok yang lain. Coba bayangkan, kalian pernah tahu iklannya apa ya? Iklannya Cisamsu. Cisamsu apa rokok itulah. Menyebutkan menyebutkan yang itu ada. Saya ingin yang pas pandemi ini iklannya. Saya ingin bertemu dengan teman saya. Oh ya. Apa keinginan kamu? Aziza sama itu Safira tahu iklannya itu? Iklannya itu loh. Ya. Oh saya ingin keluar dengan teman-teman saya. Yang pertama Oh itu, saya ingin pulang rumah. Terus yang kedua saya ingin bertemu dengan teman-teman ya. Saya ingin pulang ke rumah juga sama Bu. Oh ya, yang kemudian di pulau itu loh, sama teman-temannya yang kemudian ada 3 orang. Nah, itu juga sebenarnya ada keinginan orang itu untuk kalau pada masa pandemi ini kemudian ada keinginan untuk dia itu berkumpul dengan orang lain. Ya. Makanya juga kemudian muncul ya istilah itu. Nah, di sini coba ini kalian nanti bisa kalian pelajari ya. Kenapa orang itu berkelompok sosial? Kelompok sosial itu merupakan sekelompok individu yang mempunyai karakteristik tertentu. Ya, makanya keluarga itu mempunyai karakteristik tertentu. Ada keluarga yang misalnya dia si A itu keluarganya seperti ini, si B itu keluarganya seperti itu. Oh, kalau OSIS SMA 1 Bantul itu karakteristiknya seperti ini. Oh, anak SMA misalnya Muha, Muhi itu karakternya seperti itu. Itu ada karakteristik tertentu. Kemudian mempunyai kesamaan identitas ini. Oke. Kesamaan identitas, misalnya SMA 1 Bantul terkenal dengan bajunya yang dimasukkan itu mempunyai kesamaan identitas. Kemudian di sini saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu. Ya. Artinya bahwa interaksi itu ada waktu-waktunya. Kalau yang keluarga itu interaksinya itu secara langgeng. Nah, kemudian dia mempunyai kesadaran kolektif. Tahu tuh kesadaran kolektif itu apa? Yang paling penting kesadaran kolektif, kesadaran dengan lain. Oke, kesadaran kolektif itu kesadaran dengan orang lain itu menjadi sama. Oke. Saya hapus dulu. Kemudian saya masuk lagi untuk belum saya hapus ya. Bentar. Kemudian yang paling penting itu adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sebentar saya undo dulu.
bisa untuk bisa saya tuliskan lagi. Nanti ada lagi beberapa yang penting. Ya. Ciri-ciri dari kelompok sosial. Ini kalian nanti bisa di sini kalau ciri-ciri nanti kalian bisa bisa mempelajari sendiri. Ya. Jadi ada definisi, kemudian ada ciri-ciri. Nanti kalian bisa pelajari yang paling penting. Saya bagian-bagian pentingnya. Ya. Di sini ada nilai dan norma yang disepakati oleh anggota. Kalian ada nilai norma yang disepakati? Mbak Iya? Halo, Mbak Iya? Iya, Bu. Di rumah kamu ada yang disepakati? Ada. Ya, oke. Kemudian untuk nilai dan norma yang disepakati oleh Vira. Iya, Bu. Ada yang Ada. nilai norma yang disepakati apa? Nilai norma yang disepakati di keluarga kamu. Contohnya? Apa ya? Nilai norma itu contohnya gimana, Bu? Yang bagaimana? Nilai norma di kelas 10 saya pernah menyampaikan bahwa nilai itu segala sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar, itu namanya nilai. Kalau norma itu adalah aturan yang disepakati oleh anggota, apabila dilanggar maka dia dikenai sanksi, itu adalah norma. Oke, apa contohnya? Alfonso, contohnya nilai norma yang ada di keluarga kamu? Bu, kalau saya dilarang pulang setelah jam 11 malam. Oh iya, tapi bolehnya pagi ya. Maksudnya bolehnya pagi jangan gitu. sampai di atas jam 11 itu, pokoknya mah harus sudah pulang dulu. Oke. Oke, itu ya. Kemudian jadi contoh itu ada nilai norma yang disepakati. Kalau di SMA 1 Bantul, coba kamu cari nilai norma yang disepakati oleh semua anggota. Apa? Aja? Memakai seragam ke sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu namanya nilai apa norma? Norma. Karena kalau dilanggar nanti dapat sanksi, Bu. Itu kan kemudian kebersamaan dan solidaritas. Kamu di keluarga kalian juga pasti mempunyai rasa kebersamaan, ada rasa solidaritas. Mantap. Siap. Tujuan saya anggap, maksud saya ciri-ciri saya anggap kalian bisa mendengarkan ya. Saya masuk ke syarat. Beda dengan ciri. Ciri dengan syarat itu berbeda. Kalau syarat itu harus dipenuhi. Kalau ciri-ciri itu si A mempunyai ciri-ciri, misalnya matanya sipit, rambutnya hitam, badannya kecil, itu namanya ciri-ciri. Kalau syarat, ya, syarat kalau syarat ini ibu kalian di buku referensi sudah ada, nanti kalian bisa lagi. Yang saya menekankan lagi itu ada ini. Beda suku bangsa, bahasa, ya, itu akan berbeda. Kalian tahu toh, tadi kan dimulai dari kecil keluarga ya. 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 Nah, keluarga. Kemudian muncul adanya kalau setelah keluarga berkembang lagi menjadi apa?
Tes. Alfonso, dengar suaranya? Alfonso? Ya Bu, dengar Bu. Dengar, ya. Keluarga, Bu, setelah keluarga, tadi tuh nanti suaranya kresek-kresek ya Bu. suaranya. Oke. Oke. Kalau nggak kedengeran, nanti tolong saya dihubungi. Iya Bu, Jadi, apa tadi tuh ada yang hilang suaranya Bu? oh ya, mungkin kayaknya perlu tinggal deh. Ya. Keluarga, dari keluarga itu kemudian berkembang menjadi kekerabatan. Kekerabatan kemudian muncul adanya suku. Maaf, dari keluarga kemudian muncul kekerabatan, dari kekerabatan muncul nanti ada masyarakat. Dari masyarakat nanti akan berkembang menjadi suku. Suku akan berkembang menjadi suku bangsa. Dari suku bangsa nanti akan berkembang menjadi bangsa. Itu adalah konsep-konsep di dalam ilmu sosiologi. Jadi perkembangannya itu adalah dari keluarga terlebih dahulu. Ya. Oke. Ini saya kemudian ada lagi saya ingin lagi ada namanya kasta atau kasta. Nanti masalahnya nanti masuk di persamaan dan perbedaan dalam kelompok sosial. Ada namanya kasta. Kasta tahu tuh kasta? Dulu di kelas 10 saya pernah menyampaikan kasta. Kasta itu adalah tingkatan di dalam masyarakat. Ada misalnya di dalam agama Hindu itu kan di Bali itu ada namanya, dulu saya pernah menyampaikan BKWS, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Itu namanya kasta. Kasta itu adalah pembagian masyarakat ke dalam suatu kelas-kelas sosial. Kemudian yang saya ingin menyampaikan lagi itu adalah Kemenskaf dengan Geselskaf. Ya. Ini karena ciri-ciri dari dulu saya minta kalian membuat yang itu loh, yang kotakan, tahu nggak? Kotakan. Oh, yang perbedaan itu Bu. Halo Bu. Halo, Mas Alfonso. Oke. Halo. Dengar suara saya? Tadi hilang Bu, sekarang ada lagi. Oh gitu, sebentar. Apa sinyal saya ya? Oke. Ya, oke, sebentar. Saya tolong di Geselskaf dengan Gemenskaf itu berbeda, ya. Gemenskaf itu adalah kalian itu bisa membuat ciri-cirinya dan juga contohnya dalam satu bagan. Ya, Gemenskaf paguyuban itu ciri-cirinya itu adalah supit dan piye. Ya, supit itu adalah sentimen, umum, personal, informal, dan tradisional. Sedangkan PA itu adalah privat, intim, dan eksklusif. PA. Contoh dari Gemenskap atau paguyuban itu adalah keluarga. Nah, dan itu bisa juga untuk di masyarakat desa karena dia mempunyai ciri-ciri yaitu supit dan PA. Mbak Safira, dengar suara saya, Mbak Safira? Dengar, Bu. Oke. Supit apa tadi Mbak Aisyah? Supit. Mbak Aisyah? Sempit. Sentimen. Apa mau? Sebentar Bu, saya catat dulu Bu. Ya, Oke. Karena Bentar. ini untuk lebih enak untuk menghafalnya. Ya. Iya Bu, harus dicatat ini. Ya, oke. Oke, sebentar. Sudah siap? Belum Bu. Belum ya. Kata kunci untuk Gemenskap yaitu supit. Supit. Supit atau sumpit? Sunat. Kalau sunat nih. Ya, supit. Nek sunat. Supit. Supit itu singkatannya adalah sentimen. Oke. Umum. Personal. Umum.
Personal. Terus apa? Personal. Personal. Ya. Informal. Tradisional. Sudah? Ini Mbak Safira? sifatnya Gemenscraft gitu. Ya, tapi Oh. dari kelompoknya. Sudah? Yang kedua, dari yang Scafi lagi yang menyebutkan ciri dari Gemenscraft itu adalah PIE. PIE. Ciri-ciri Bu. Iya, ciri-ciri dari Gemenscraft itu ada dua, yaitu supit dan piye. Oh ya. Piye itu, sudah. Piye itu adalah PIE. privat. Piye? Ya. Piye itu privat. Sudah. Oke, ampun. Privat, intim. Intim. Dan eksklusif. Iya Bu, sudah. Ampun Ya, Bu. oke. Sudah ya, itu diingat-ingat ya. Gemenscraft ya, contoh dari Gemenscraft itu adalah keluarga. Bisa juga di desa itu ada dia mempunyai ikatan yang supit dan piye itu. Jadi mempunyai ikatan batin yang murni ya, dan dia juga bersifat langgeng. Itu kata-kata kunci. Jadi nanti kalau ada soal yang ada kata supit dan piye itu adalah ciri dari Gemenscraft. Ya, gitu ya. Ya. Selain yang kalau misalnya ada kata tradisional, ada sentimen, oh itu langsung Gemenscraft. Kalau tidak ada kata itu, kalian jangan dipilih yang Gemenscraft. Ya. Makanya ini kata-kata kuncinya saya berikan nanti biar untuk kalian latihan soalnya. Oke, kemudian yang Gesellschaft. Gesellschaft itu adalah kebalikan dari Gemenscraft yang supit tadi. Kan supit tadi kan sentimen, ya. Sentimen lawan katanya itu adalah reality. Ya. Kemudian umum. Di Gesellschaft itu adalah lawannya itu adalah khusus. Kemudian personal, ya. Apa Bu? Sifatnya tadi apa Bu? Supit kan supit. Tadi kan supit yang Gemenscraft, lawannya dari supit. Oh. Jadi yang sentimen, ya, coba carikan. Yang sentimen lawannya itu adalah reality. Reality. Ya, sudah. Yang umum lawannya apa? Kalau umum, yang umum lawannya khusus. Ya, kalau yang ini saya ini ya, saya. Kalian bisa lihat tulisan saya? Ya, bisa. Ya, oke. Di sini kan sentimen reality. Umum itu adalah khusus. Kemudian personal, ya. Personal. Ya. Kemudian personal apa Bu tadi Bu? Sebentar. Personal. Mohon maaf Bu, nggak kedengeran Ibu. Yang personal, lawannya itu impersonal. Impersonal. Impersonal atau impersonal Bu? Impersonal. Saya tulisnya di sini ya. Impersonal. Impersonal Greg. Ini impersonal sudah? Ampun. Iya sudah Bu. Ya, oke. Ini ya kurang R. Personal. Informal lawannya apa? Formal. Ya, tradisional lawannya? Modern. Kalau di sini namanya utility, ya mempunyai nilai guna. Oh, ya Bu. Iya. Jadi yang membedakan itu yang T-nya. Yang tradisional jangan diganti dengan yang modern, tapi digantinya utility atau mempunyai nilai guna. Oke. Sudah? Sampai sini kalian sudah paham? Kemudian yang patembayan, ya.
Gesellschaft atau patembayan itu contohnya itu kalau kalian itu contohnya ada di kota-kota, misalnya adalah partai politik, ya, dan juga kemudian PGRI itu bisa masuk karena di situ Oh ya. bersifat ya, jadi mempunyai apa ya, dia bersifatnya itu formal. Kemudian cara mengingatnya, ya, yang kan tadi apa? Kan yang tadi itu kan Gemen ya, gini ya, gini tuh Gemen, gini tuh Gemen Iya. toh, Ya, ya. Mendes. Ini contohnya Mendes, entah Mendes. Desa ya. ya desa, makanya nanti bisa Mendes. Oh. Ini ya sudah paham ya ini? Iya, Bu, sudah. Berarti Gemenskap di Kemenskap desa. berada di desa. Oke. Ya gitu. Nah, sudah sampai sini. Saya Ampun, bisa Bu. lanjut. Kalau Oke. Ya, Bu. kalau kota nggak usah ya, Bu. Ya, yang penting satu kalau kamu sudah kecekel yang Gemenskap, maka nanti yang Gesellschaft nanti akan mengikuti. Oke, siap, Bu. Ya, oke. Saya apa? Ya, sekalian nanti saya lebih penjelasan saya nanti lebih. Kemudian ada lagi yang di sini tapi nggak ada di saya di PPT saya itu adalah yang solidaritas mekanik dan solidaritas organik ya. Yang menurut Emil Durkheim. Solidaritas mekanik. Nih, Ya. kalian coba ada tuh mekanik sama organik? Iya. Nah, mekanik sama Iya. organik. Ya. Mekanik dan organik itu juga agak mirip tapi tokohnya beda. Kalau yang Gesellschaft dan Gemenskap itu kan menurut Ferdinand Tonis ya. Kalau yang Ya. Suaranya hilang-hilang lagi, Bu. Apa saya nggak usah pakai ya, saya nggak usah pakai. Bentar ya. Iya, Bu. Denis. Miss. Tes dengar suara saya? Ya, Bu, dengar, Bu. Ya. Tes dengar. Oke. Yang mekanik dan organik kan menurut Emil Durkheim membedakan menjadi dua, yaitu mekanik dan organik. Kata kunci untuk mekanik itu juga Mendes ya. Mekanik ada di desa, organik kan itu kota ya. Mekanik Mendes, mekanik desa. Organik organik. Kemudian untuk ciri-ciri yang mekanik itu adalah ya menurut Emil Durkheim itu mempunyai kesadaran kolektif. Kemudian dia itu lebih ke fakta sosial. Coba nanti kalian pelajari. Saya buka dulu untuk karena ini saya nanti lebih ke sini. Bentar ya. Saya buka dulu sesuai office saya. Ini kayaknya dulu sudah tak berikan ke kalian belum? Yang sesuai. Nanti bisa untuk referensi. Microsoft Sway. Di sini ada materi-materinya. Ya ini sudah tak berikan belum? Belum, Bu. Oh, belum? Iya, belum. belum. Oh ya, nanti tak berikan. Belum. Belum, Bu. Ya. Oh, yang satunya lagi, maaf, satu. Oh, belum. Oke. Nanti tak berikan lagi ya, satu lagi untuk yang oh ya, oke. Yang ini belum ya, tak berikan ya. Kalau yang reguler malah sudah tak berikan. Oh. Oh, yang reguler sama cepatnya ya, Bu? Enggak. Cuma saya pelan-pelan. Saya memberikannya agak apa? Kalau yang reguler itu saya kan persiapan medianya gitu kayak apa? Saya agak tapi kalau kalian misalnya sudah
tak adukan, kemudian saya berikan penjelasan. Kalau yang ini kan saya berikan medianya dulu, Oh iya Bu, siap. media biar belajar dulu. Gitu. Kalau yang kalian kan langsung saya berikan UKBM-nya, kalian cepat untuk belajarnya gitu. Siap Bu. Yang solidaritas mekanik sama Bu, suaranya hilang lagi Bu. Tadi saya harusnya Maiswe. Sebentar. Tuh yang ada lagi lain lagi, ada in group dan out group. Bisa tuh membedakan in group sama out group? Halo? Apa bedanya in group sama out group? Ya, halo, bedanya in group sama out group apa? Yang masih bingung in group sama out group. Masih bingung. Ya, kalau kamu di SMA 1 Bantul itu in group apa out group? In group. In group. Kalau in group. Jadi kamu kalau in group itu adalah secara fisik itu kamu ada di dalam kelompok itu. Kalau out group kalian di mana? Di SMA 2 Bantul. Jadi in group sama out group itu adalah kita menjadi bagian dari anggota itu. Kemudian kalau yang out group itu kita tidak menjadi anggota dari kelompok itu. Oh, berarti kayak SMA 2 Bantul juga berarti kita tuh out group ya Bu? Iya, out group. Tapi ya, karena kita tidak menjadi anggotanya. Oh, tapi kita masih satu in group sebagai siswa di Bantul nggih Bu? Iya, makanya nanti dari kelompok sosial nanti adanya interseksi dan solidarity itu materi selanjutnya ya. Walah ya Bu, siap Bu. Ya, nanti dampak dari kelompok-kelompok sosial itu nanti ada interseksi dan konsolidasi. Nanti masalahnya itu nanti akan berkaitan terus. Makanya ini saya vegan dulu untuk yang nanti akan digunakan untuk materi-materi selanjutnya. Oke. Ambil Durham. Kalian ini terus saya berikan di screen sudah kelihatan? Iya, kelihatan Bu. Dengan kata-katanya ya. Solidaritas mekanik. Nah, kemudian di sini ada kata adanya persamaan sikap dan perilaku. Kalau di desa itu kan ada persamaan sikap dan perilaku ya. Perilaku masyarakat desa itu saling bergotong royong, sikapnya sangat ramah, itu namanya persamaan perilaku dan sikap. Kemudian ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian di sana juga bersifatnya memaksa. Ya, bersifat memaksa itu artinya bahwa masyarakat itu dipaksa untuk mengikuti aturan yang ada di desa itu. Misalnya kenduri itu anak-anak harus ikut ya. Misalnya orang tua kalau diundang itu harus ikut mengikuti kenduri. Kalau nggak ikut kenduri maka akan dirasani. Itu adalah bersifat memaksa. Kemudian bersifat represif atau mempunyai hukuman pidana, bukan perdata. Contoh hukuman pidana apa coba? Halo? Iya Bu. Iya. Hukuman pidana itu contohnya apa? Hukuman pidana? Penjara. Oke, pidana yang bersifat pidana. Kalau pembunuhan. Pembunuhan, ya. Apa yang bedanya pidana sama perdata, Bu? Kalau perdata itu nanti sudah maksudnya gini, perdata itu sudah masuk, misalnya dia nanti masuk ke ranah hukum, ya. Tapi kalau bersifat pidana di situ cuma diselesaikan oleh anggota masyarakatnya, ya. Ini ya. Kemudian nanti dapat dipulihkan kembali. Misalnya kondisinya tidak seimbang, maka masyarakatnya akan memulihkan keadaannya. Misalnya ada yang
Misalnya apa ya, melakukan suatu perilaku, kemudian anggota masyarakatnya melakukan suatu hukuman. Oke, sekarang kamu suruh untuk untuk keluar dari desanya. Nanti kalau sudah mengubah sikapnya, nanti kamu boleh masuk ke desa lagi. Nah, itu namanya bersifat pidana. Jadi itu tidak ke ranah hukum, lebih ke kesepakatan dari anggota masyarakatnya. Gitu. Oh ya. Ya, oke. Makanya ya solidaritas mekanik itu ada di desa, kemudian yang organik itu ada di kota. Kemudian ini ada perdata restitutif, yang ini ada contohnya. Nah, ini yang Ferdinandonis ini. Ya, ini sudah tak berikan di yang reguler. Ya. Jadi kalau yang reguler itu saya cuma memberikan ini aja, ya, tapi belum saya jelaskan seperti kalian. Makanya saya ingin ketemu dengan kalian itu ingin menjelaskan ini biar kalian nanti paham gitu. Asik-asik. Oke, kita masuk ke yang kerumunan. Saya ingin yang kerumunan. Ya, yang kerumunan itu ada macam-macamnya, ya. Kalian mungkin, nah, ini saya berikan lagi yang cara untuk mengingatnya ya. Saya ingin kalian nanti lebih bisa membedakan kerumunan. Apa bedanya kerumunan dengan kelompok sosial? Kalau kalian nonton sepak bola itu maksudnya kelompok sosial apa kerumunan? Kerumunan. Kerumunan. Kenapa disebut sebagai kerumunan? Karena mempunyai sifat dan tujuan yang pasif. Ya, oke. Di sini ada kerumunan. Kerumunan itu ada dibedakan menjadi beberapa. Ada yang disebut dengan ini ya, plans ekspresif. Kata kuncinya di ekspresif ini. Saya berikan dulu. Ya. Ini karena kadang ada satu soal yang nanti harus kalian kuasai. Saya berikan plan ekspresif. Kata kuncinya itu adalah orang-orang yang berdansa. Ya. Kemudian Bu, apakah itu harus berdansa, Bu? enggak, maksudnya itu ada suatu kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan. Jadi di situ untuk dia berkerumun itu adalah untuk mengungkapkan apa ya, emosinya. Misalnya berpesta. Berpesta itu kan dia ingin untuk memuaskan keinginan dia untuk dia rileks gitu. Makanya di situ ada kata ekspresif. Oh iya, Bu. Makanya kalau kalian ekspresif itu misalnya orang-orang yang berdansa, orang-orang yang pesta, itu contohnya. Sehingga kalau kalian sudah paham contohnya, misalnya plan ekspresif, contohnya orang yang berdansa, orang-orang yang berpesta, nah itu nanti kalian membuat definisi itu lebih cepat. Ya. Yang diingat itu cuma contohnya aja, plan ekspresif, contohnya orang-orang yang berdansa gitu. Inconvenient causal crew, oh orang-orang yang menunggu antri di bus, nah itu kan cepat banget. Nanti kalian mendefinisikan itu nanti lebih paham. Inconvenience, ini kata kuncinya di sini. Ya. Nah, kemudian itu adalah menggunakan fasilitas umum yang sama. Causal crew itu adalah orang-orang yang dia misalnya menunggu antrian, orang-orang yang beli. Bu, suaranya hilang. Nis? Iya, Bu, suaranya hilang lagi. Ya. Saya tadi loading lagi ya. Ya. Saya tadi loading ya Mas ini. Inconvenient apa? Safira udah masuk. Tadi agak keluar sedikit. Nanti sudah saya rekam, nanti saya berikan ya. Hore, nanti di-share di grup aja nggak, Bu? Ya, oke, nanti saya buatkan dulu ya. Biar ini saya karena nyatet. saya record. Ya, ini Oke, saya record. Berarti nanti upload di YouTube. Oke, ya. Oke. Ini ada inconvenient causal crew. Inconvenient causal crew itu adalah menggunakan fasilitas umum sama. Contohnya adalah orang-orang yang antri atau menunggu kendaraan umum. Contoh kalian menggunakan fasilitas umum yang sama apa? Yang menciptakan suatu kerumunan. Apa? Menggunakan WiFi ID di Palbapang.
Ah, ya oke, itu bisa. Karena menggunakan fasilitas umum yang sama. Kalau panik causal crow. Jadi ada suatu kerumunan yang disebabkan orang itu karena ada suatu bahaya yang bersifat darurat. Contohnya apa? Kerumunan Orang-orang apa? pada berlarian ke lapangan karena gempa. Nah, itu namanya panik ya. Bisa juga orang mau ada tsunami, kemudian orang berkerumun. Ya, itu namanya kerumunan karena panik causal crow ya. Kemudian spektator causal crow. Spektator ya. Spektator itu adalah suatu kerumunan yang tanpa direncanakan ya, dan orang-orang itu pada satu lokasi yang sama. Nah, ini Contohnya Indonesia itu punya adalah ini, Bu. ini adalah orang-orang yang melihat kecelakaan. Gitu ya. Oke. Itu namanya spektator. Spektator. Maaf. Kemudian yang acting. Acting lawless crow. Ya. Mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik untuk melawan ya, norma-norma yang ada. Di sini ada kata acting lawless. Jadi ini lawless itu kan lebih ke hukum. Acting itu dia menggunakan suatu acting, menggunakan suatu action. Nah, contohnya adalah supporter bola yang dia melakukan kerusuhan. Misalnya orang-orang yang juga bisa berdemo. Bisa juga toh? Bonek. Okay. Ya, bonek. Tawuran saya tuh. Iya, Tawuran tawuran Bu, juga. kalau Tawuran tapi karena dia untuk ya, untuk apa? Misalnya untuk mendemokan sesuatu kemudian terjadi suatu tawuran itu bisa. Oh ya. Ada acting lawless crow, immoral. Kalau immoral itu adalah ada kata immoral. Immoral itu melawan norma-norma pergaulan. Contohnya ya lebih ke gini, immoral itu lebih ke apa ya? Orang-orang yang kemudian misalnya dia minum minuman keras ya. Kemudian dia membuat suatu keonaran di dalam masyarakat. Jadi dia lebih melawan norma-norma di dalam pergaulan di dalam masyarakat secara immoral. Jadi moralnya yang dia itu rendah. apa ya? Moralnya yang rendah ya. Lawless itu adalah di kita moral. Nah, lawless itu hukum ya. Lawless kan ada lessnya. Jadi hukumnya yang immoralnya yang dia itu melawan hukum secara moral. Ya. Gitu. Ini yang mau saya sampaikan. Ada lagi dulu saya pernah menyampaikan apa bedanya massa dengan publik ya. Menggunakan apa kemarin itu flip ya. Saya menggunakan flip. Iya Bu, flip grip ya. Ya, bedanya massa dengan publik. Kalau yang massa itu adalah dia berkerumun pada satu tempat yang sama. Kalau publik itu adalah melalui satu media massa. Ya, misalnya kalian menonton filmnya Tile, atau satu medianya itu kan menjadi satu pusat perhatian yang sama. Itu namanya publik, bukan massa. Hati-hati dalam penggunaan massa dan publik. Kalau massa itu adalah pada satu tempat. Kalau publik itu dihubungkan pada satu media massa yang sama. Oh ya. Sudah paham? Kalau publik berarti ya Bu, bisa lebih global ya, maksudnya bisa lebih banyak daripada massa ya Bu ya? Iya, karena kalau massa itu kan harus dia hadir pada satu tempat gitu. yang sama. Kalau dulu itu ada namanya itu mau membuat suatu gerakan apa namanya itu mob acting itulah. Ada yang disebut dengan mob acting sama apa? Yang gaya Koreanya itu apa? Yang itu loh yang joget-joget bersama itu namanya apa? Apa itu? TikTok. Bukan TikTok. Bahasanya itu pada dulu itu ini kayaknya anak-anak OSIS itu mau menggunakan seperti itu juga yang sekarang itu. Jadi dia mau membuat suatu gerakan bersama-sama di suatu tempat. Mohon maaf ya Bu, saya izin kalau dulu. sebentar Bu. Ya, oke. Itu yang massa dengan yang publik. Kemudian membedakan ini lagi saya ingin yang kelompok statistik. Kelompok statistik itu adalah suatu kelompok
sosial di mana dia secara itu mempunyai ukuran-ukurannya. Itu namanya kelompok statistik. Misalnya kelompok usia 25 sampai 30 tahun, kelompok usia tua, usia lanjut, usia balita itu mempunyai ada karakteristiknya. Kemudian kelompok sociality ya. Saya cek dulu untuk jadi kelompok sociality ini statistik. Di sini ada contohnya ini ya. Kemudian kelompok sosial di sini adalah terbentuk adanya kesadaran pada suatu wadah tertentu. Kemudian terjadinya interaksi, kemudian terjadinya kelompok. Ini contohnya misalnya kelompok orang-orang yang mengikuti arisan itu bisa masuk ke kelompok sosialital. Nih Mbak Safira sama Mbak ini masih mendengarkan? Ada yang mau ditanyakan? Yep. Saya mendengarkan, Bu. Oke. Saya juga. Oke. Kemudian kelompok asosiatif. Ya, kalau kelompok asosiatif itu dia lebih kelompok yang dia itu lebih formal karena dia sudah terorganisir. Ya. Beda dengan yang kelompok yang tadi, yang sosialital tadi. Yang sosialital itu dia di sana masih belum terorganisir. Ya. Misalnya cuma kelompok arisan, misalnya kelompok cuma beberapa orang yang PKK arisan ya. namanya. Ya, tapi kalau PKK-nya itu sudah terorganisir, nanti bisa masuk ke kelompok asosiatif. Ya, itu pembedanya. Ya, jadi ini untuk yang kemudian ada lagi materi saya itu yang pembagian kelompok sosial, di mana pembagian itu ada yang ada kata ini reference, ada kelompok reference sama kelompok, coba dibuka kalian, ada kelompok referen atau kelompok acuan ya. Nah, kalau kelompok referen atau kelompok acuan itu adalah ada sekelompok orang yang mengacu pada suatu kelompok tertentu. Misalnya adalah ada orang yang dia menirukan gaya tentara, itu namanya kelompok reference. Misalnya bisa juga suatu kelompok, misalnya ada remaja yang dia menirukan gaya mahasiswa, itu namanya kelompok reference. Mungkin di buku kalian ada kelompok reference? Ada tidak kelompok referensi? Bahasa lagi. Tulisannya reference, ya, atau kelompok acuan. Gitu. Ada, Bu. Ada kelompok, ya. Ada toh? Kelompok reference sama kelompok apa? Iya. Ya, kelompok reference sama kelompok apa? Di Kalau situ. Membership group dan reference group. Ya, membership itu adalah menjadi bagiannya di dalamnya member. Kalau kalian misalnya menjadi misalnya kalau member itu kamu secara fisik tidak harus ada di sana ya. Misalnya kalian punya membership-nya, misalnya kartu anggota perpustakaan. Apa? Nama apa Mas? Membership Landis, tempat susu itu loh, Bu. Oh ya, misalnya anggota toko swalayan Purnama, Ompong Mulia, kamu itu secara fisik tidak harus ada di sana, tapi kamu menjadi anggotanya, gitu. Paham toh? Bedanya in group sama membership. Kalau in group kamu secara fisik itu ada di SMA 1 Bantul. Secara in group kamu di sini, secara membership kamu ada di SMA 1 Bantul. Tapi kalau yang member itu secara fisik kamu tidak harus ada di sana, tapi kalian menjadi anggotanya, gitu. Karena kalau yang in group itu jelas ya, bedanya yang membership sama yang in group. Oke, materi tadi yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Dereng. Ya, udah, Bu. Sudah ya, oke. Gitu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Tetapi saya lebih penekannya pada materi-materi atau tip-tip untuk mengingatnya agar kalian nanti bisa mengerjakan soalnya.
Saya tidak kalian harus membaca sendiri materinya, kemudian saya nanti akan penekanan pada materi-materi yang dianggap itu agak sulit untuk membedakannya, gitu ya. Kemudian nanti kalian bisa melakukan feedback, misalnya, oh saya yang nggak paham di bagian ini, nanti bisa menghubungi saya, gitu. Nanti kalau lebih jelasnya nanti kalau kita menggunakan yang soal, nanti lebih enak. Oh caranya seperti ini ya. Jadi saya ini nanti digunakan untuk mengerjakan soalnya, biar cepat mengerjakannya. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Kalian nanti bisa masuk ke pelajaran selanjutnya ya. Besok saya jadwalkan lagi materi selanjutnya. Oke. Seperti ini ada masukan untuk saya? Asik Bu kalau kayak gini Bu. Tidak. Kalau teman-teman lain gimana? Ya. Oh ya, mungkin Bu, Mbak Iya sama Mbak Safira. Ya. Bu mau tanya, jadi materinya yang semester 3 tuh udah Bu, jadi tinggal penjelasan seperti ini aja. Iya, tinggal saya memberikan penjelasan, sama nanti saya kasih soal. Atau kalau kalian sudah bisa, kemudian nanti baru saya uji satu persatu untuk materi KD-nya. Gitu. Bu, mohon maaf ya Bu, kemarin saya ngumpulin tugasnya agak lama Bu. Oh ya, rapopo. Nanti kan dikerjakan dulu, kemudian kalian paham gitu. Siap. Ya, oke. Sudah, cuma itu aja ya. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Terima kasih atas kedatangannya. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Siap. Dan selamat pagi. Selamat mengerjakan tugas. Oke, jaga kesehatan ya. Mbak Safira juga ya. Ibu Aziza, juga Bu. maaf. Oke, terima kasih. Mari Bu. Sama. Iya. Kadang-kadang tak mengapa untuk tak baik-baik saja.